80%-nya itu adalah mental, teman-teman. Nah, kenapa seperti ini penting kita bahas? Karena memang teknis itu ya, 20% itu teknis artinya apa, teman-teman? Jadi kita itu hanya mempelajari ya tools-tools di dalam beriklan, misalkan di Meta Ads gitu ya. Oke, teman-teman, jadi kalau teman-teman ingin belajar digital marketing supaya dengan mudah gitu ya, langkah-langkahnya runtut dan dari mulai nol sampai nanti mungkin bisa menjadi ahli, teman-teman bisa buka video di YouTube saya gitu ya. Mulai dari video satu, 2, 3 dan nanti sampai seterusnya. Oke, coba kita buka di salah satu video saya di video 3. Nah, kemudian untuk ini teman-teman, kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut bisa klik link yang ada di deskripsi, yaitu klik link di bawah ini untuk belajar digital marketing, teman-teman. Nah, biasanya juga di kolom komentar saya sertakan juga. Oke, coba kita klik link untuk belajar digital marketing di platform Mahir Digital. Nah, ini teman-teman jadi banyak sekali ya, teman-teman. Saya selalu mengingatkan bahwa Mahir Digital itu benar-benar lengkap ya, tidak hanya mengajari tapi juga mengajak ngajarin, nemenin dan nolongin gitu ya, teman-teman. Di sini ada banyak tutor-tutor yang profesional ya. Ada beberapa benefit yang sangat membantu kita ya, teman-teman, bagi para pemula yang ingin belajar digital marketing. Nah, teman-teman baca dulu deh landing page ini. Nanti ketika teman-teman sudah cocok ya, nah mungkin nanti teman-teman bisa join di Mayor Digital. Nanti teman-teman bisa klik ini ya, daftar sekarang harga khusus gitu ya. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Bagus Prasetyo di channel bagusin.id. Terima kasih teman-teman tetap melihat video saya ya. Jika video ini tampil di beranda teman-teman, berarti memang kita ditakdirkan untuk belajar bersama ya, teman-teman. Nah, di video kali ini adalah video keempat ya, teman-teman, dari video saya. Saya selalu membuat video dari video satu, 2, dan 3 dan sekarang video keempat. Sekarang tepatnya di tanggal 23 Februari 2025 ya, teman-teman. Nah, doakan teman-teman untuk saya rutin ya membuat videonya sehingga nanti bisa membantu teman-teman juga, memotivasi saya juga untuk terus belajar terkait digital marketing dan menghasilkan gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini kita tetap belajar, masih belajar. Kita harus tetap yang namanya konsisten ya, teman-teman. Jadi tidak tidak sehari belajar, sehari tidak. Nah, saya juga memacu diri saya untuk selalu konsisten terkait belajar ini, karena saya yakin suatu saat nanti akan hasilnya nanti akan kelihatan kalau kita konsisten ya. Entah itu teman-teman membuat channel YouTube, entah itu membuat belajar digital marketing atau belajar-belajar skill yang lain. Intinya yang pertama adalah konsisten ya, teman-teman. Oke, nah kita masih di sini ya, teman-teman. Ada banyak yang bertanya kenapa kok eh, belum ganti-ganti ya, Mas, itu belajarnya kok cuma yang kelas Facebook dan Instagram Ads Mastery. Eh, Sabar ya, teman-teman. Jadi saya itu mempelajari sesuatu itu pelan-pelan, pelan-pelan dan sampai paham dan supaya landasannya itu kuat ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kemarin kita masih ingat kita masih belajar di ini ya, teman-teman. eh Level mulai bisnis online ya. Jadi dari Mas Pami menjelaskan bahwa ada 7 level ya, dan ada beberapa yang saya mungkin pilih gitu ya, yang cocok untuk saya bagi pemula gitu ya, bagi pemula. Oke, nah tadi saya belajar terkait 1.4, teman-teman. Berkaitan dengan faktor keberhasilan dalam beriklan. Nah, jadi ada beberapa faktor ya, teman-teman. Nah, nanti apa namanya, kita coba rangkum dan bagaimana sih sebenarnya
faktor keberhasilan dalam beriklan ini bisa membuat kita itu kalau kalau nanti sudah terjun di dalam dunia digital marketing itu kita tidak kaget gitu ya. Nah, karena nanti kata Mas Pami juga itu nanti akan rintangan-rintangannya banyak gitu ya. Oke. Oke teman-teman. Nah, jadi ini ya teman-teman eh di 1.4 tadi saya belajar namanya faktor faktor keberhasilan dalam beriklan. Oke, ini warnanya saya ganti dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi faktor ya, faktor keberhasilan dalam beriklan itu memang ada faktornya teman-teman ya. Jadi kita tidak asal-asalan beriklan gitu ya. Kalau memang kalau dipelajari gitu ya, kalau dipelajari secara secara teknis itu ya bisa dipelajari gitu ya secara teknis ya, apa namanya nanti bisa untuk beriklan itu bisa. Namun kan ada nanti selanjutnya itu loh berhasil atau tidaknya. Nah, kita kita ini harus membaca pola ya teman-teman, membaca pola terkait faktor keberhasilan ini. Berhasil nggak kalau dengan cara seperti ini? Atau mungkin ada beberapa sedikit yang kurang yang perlu kita perbaiki gitu ya. Nah, dari Mas Fahmi tadi saya mendapat ilmu banyak bahwa sebenarnya di ini ya teman-teman faktor keberhasilan itu 20% ya teman-teman 20% itu itu teknis teman-teman ya teknis oke nah kemudian di apa namanya sebentar 20% itu teknis kemudian 80%-nya 80%-nya itu adalah mental teman-teman. Nah, kenapa seperti ini penting kita bahas? Karena memang teknis itu ya, 20% itu teknis artinya apa teman-teman? Jadi kita itu hanya mempelajari ya tools-tools di dalam beriklan, misalkan di Meta Ads gitu ya. Sebenarnya bukan hanya Meta Ads ya, saya juga pernah belajar tentang TikTok Ads juga di Purwadika juga itu sebenarnya sama juga gitu ya. Jadi memang 20%-nya itu memang teknis ya, tapi 80%-nya adalah mental. Nah, kalau teknis teman-teman, kalau teknis itu sebenarnya itu ya, itu tidak ada yang berubah ya teman-teman. Tidak ada perubahan signifikan. Tidak ada perubahan gitu ya, yang mencolok gitu ya istilahnya. Hanya ada beberapa tombol-tombol yang mungkin berubah gitu ya posisinya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau mental, nah ini ya mental kita harus harus berikan porsi yang banyak gitu ya. Karena kalau mental kita harus siap gitu ya, harus siap dan tahan banting teman-teman, dan tahan banting. Oke. Karena apa? Karena memang nanti pun itu misalkan rugi gitu ya, misalkan rugi, kita tidak kaget gitu ya. Oh ini memang kita anggap ini investasi, ya seperti itu ya teman-teman. Em, Meskipun ada juga kan di apa namanya ini kalau apa sebentar kalau ini teman-teman kalau di em, tradisional ya tradisional marketing itu kan 1 sampai 2 sampai 3 ini 3 tahun lah istilahnya. Oh itu berdarah-darah teman-teman. Ya berdarah-darah. Istilahnya jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi itu ya. Itu kalau di traditional marketing. Nah sekarang kita dihadapkan di digital marketing. Nah
Tentunya toolsnya lebih bisa kita baca, metriknya bisa bisa lebih kita baca, polanya bisa kita lebih prediksi lagi. Bagaimana kita bisa membaca momentumnya itu lebih enak kalau di dalam digital marketing karena memang ada datanya ya teman-teman. Nah, tadi saya menjelaskan kenapa kok harus tahan banting gitu ya. Karena ada ya, ada apa namanya? Biasanya itu eh, orang itu ya, ada orang yang iklan, misalkan iklan hanya 100.000 itu sudah merasa rugi gitu ya. Wah, ini memang bagi pemula-pemula seperti kita gitu ya. Jadi kata Mas Ami tadi menjelaskan bahwa kalau orang yang iklan 100.000 gitu ya, itu sudah merasa rugi gitu ya. Sementara ada di luar sana teman-teman, ada di luar sana itu orang yang sudah iklan ratusan juta itu mereka masih strong gitu ya teman, jatuh bangkit lagi gitu. Karena apa? Karena memang mentalnya sudah terbentuk ya teman-teman, mentalnya dia itu sudah terbentuk ya, mentalnya sudah terbentuk ya. Nah gini, dia mentalnya sudah terbentuk memang. Jadi kita sebenarnya memang intinya fokusnya di strategi ya teman-teman, mental dan strategi nanti. Nah ini strategi. Nah, jadi ketika saya simpulkan bahwa memang yang penting itu adalah mental, teman-teman. Kalau teknis nanti kita belajar terkait practitioner itu bisa saja. Nah, tidak ada perubahan yang mencolok gitu ya. Nah, yang penting belajarnya benar-benar ya, teman-teman. Jangan belajar asal-asalan. Nanti kalau asal-asalan ya nanti hasilnya asal-asalan juga. Nah, kalau mental itu memang 80% gitu ya, teman-teman. Kita harus siap tahan banting gitu ya. Nah, orang yang iklan 100.000 juga kalau awal-awal pemula biasanya itu merasa rugi gitu ya. Padahal di luar sana ada yang ratusan juta, ada yang miliar juta, miliaran gitu ya. Itu dia iklan dan dia biasa saja gitu ya. Nah, tapi saya ingat kata Mas Fahmi juga kalau untuk iklan memang dia ada uang tersendiri ya teman-teman. Jangan jangan pakai uang yang memang kebutuhan sehari-hari itu jangan. Jadi memang membutuhkan modal ya, membutuhkan modal untuk memang harus membutuhkan modal teman-teman ya. Karena memang tapi jangan pakai uang kebutuhan sehari-hari ya, intinya seperti itu. Karena memang kalau seperti itu nanti akan merusak keuangan kita gitu ya. Jadi manajemen keuangan itu sangat penting nanti ketika kita terjun di dalam dunia iklan ya. Itu ya teman-teman, ini dari 1.4. Nah, nanti 1.5 dan seterusnya saya akan mengambil ilmu banyak dari Mas Fahmi dan saya juga akan praktekkan ya teman-teman ya. Saya praktekkan, saya pelan-pelan praktekkan dalam pokoknya target saya itu 1 tahun ya teman-teman, 1 tahun saya bisa dapat ilmunya, bisa dapat income-nya juga gitu ya. Nah, kemudian nanti pokoknya nanti saya yakin kata Mas Bami kalau kapasitasnya meningkat nanti income-nya juga meningkat. Saya yakin itu ya. Nah, tapi belajarnya juga harus pelan-pelan dan dipahami satu persatu. Gitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya. Dan jangan lupa untuk bergabung ya di Mahir Digital supaya kita nanti sama-sama nih belajar. Nah, bisa teman-teman gunakan link di deskripsi video saya untuk bergabung di Mahir Digital. Kemudian dibaca landing page-nya. Kemudian kalau teman-teman sudah yakin, bisa tuh join ke Mahir Digital. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.